Negara paling berdosa tahun 2025. Fakta-fakta mengejutkan dan hal-hal eksentrik tentang Israel. Dokumen perjalanan. Nomor 1. Negara kecil yang membuat Timur Tengah terkejut. Israel terletak di kawasan Timur Tengah, tepat di persimpangan tiga benua, Asia, Eropa, dan Afrika. Ini adalah salah satu tempat langka di dunia di mana hanya dengan beberapa jam perjalanan darat, Anda dapat mencapai titik perbatasan dari tiga benua berbeda. Negara ini berbatasan dengan Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir, dan Palestina. Selain itu, wilayah Israel mencakup beberapa area dengan status sengketa tinggi, seperti tepi barat, jalur Gaza, dan dataran tinggi Golan. Wilayah-wilayah ini bukan hanya berada di pusat konflik selama berpuluh-puluh tahun, tetapi juga selalu menjadi sorotan dunia setiap kali ketegangan meningkat. Dengan luas hanya sekitar 22.145 km persegi, Israel bahkan lebih kecil dibanding negara bagian New Jersey di Amerika Serikat. Namun, negara ini memiliki bentang alam paling beragam di Timur Tengah, mulai dari Laut Mediterania, Gurun Negev, dataran luas, dataran tinggi, hingga titik terendah di dunia, yaitu Laut Mati. Meski berukuran kecil, Israel adalah raksasa dalam hal keanekaragaman hayati. Negara ini memiliki lebih dari 2.600 spesies tumbuhan, 530 spesies burung, dan ratusan spesies hewan langka. Jumlah yang bahkan melampaui negara-negara yang ukurannya jauh lebih besar. Orang Israel sangat mencintai alam. Mereka pernah mencetak rekor dunia Guinness dalam kegiatan penanaman pohon, dan bangga menjadi satu-satunya bangsa yang memasuki abad ke-21 dengan jumlah pohon lebih banyak dibanding saat negara itu didirikan. Pada tahun 2025, populasi Israel mencapai sekitar 9,8 juta orang. Sekitar 74% merupakan orang Yahudi, 21% Arab, dan sisanya berasal dari berbagai komunitas minoritas. Lebih dari 90% penduduknya tinggal di kawasan perkotaan, menjadikan Israel salah satu negara paling terurbanisasi di wilayah tersebut. Israel juga merupakan satu-satunya negara di dunia yang berhasil menghidupkan kembali bahasa kuno yang tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari selama hampir 2000 tahun. Saat ini, bahasa Ibrani menjadi bahasa resmi Israel, berdampingan dengan bahasa Arab. Nomor 2. Perempuan Israel tidak takut melamar laki-laki. Perempuan Israel sering digambarkan memiliki kecantikan yang memadukan misteri Timur Tengah dengan pesona bebas ala Mediterania. Anda akan mudah menemukan perempuan dengan kulit sehat kecoklatan oleh matahari, rambut hitam alami, mata tajam yang dalam, serta bentuk hidung tinggi yang khas. Gaya busana perempuan Israel cenderung nyaman dan praktis, namun tetap menampilkan sensualitas yang halus, terutama di kota modern seperti Tel Aviv. Anda akan melihat mereka dengan percaya diri mengenakan bikini di pantai, tetapi tampil sopan ketika mengunjungi kawasan tua Yerusalem. Dalam komunikasi dan perilaku, perempuan Israel dikenal langsung, proaktif, dan tidak takut menyatakan pendapat. Mereka menghargai kesetaraan dan tidak terikat oleh anggapan tradisional bahwa perempuan harus lembut dan rendah hati, sebagaimana norma yang sering terlihat di banyak negara Asia. Budaya Israel mendorong perempuan untuk bebas mengekspresikan kepribadian, meskipun masyarakatnya masih dipengaruhi nilai-nilai keagamaan. Dalam hal cinta dan pernikahan, Israel memiliki banyak hal menarik. Perempuan Israel cenderung menikah lebih lambat dibanding perempuan di negara tetangga. Terutama di Tel Aviv, di mana gaya hidup modern membuat banyak perempuan memilih melajang jangka panjang. Dalam hubungan, perempuan Israel sepenuhnya proaktif. Mereka tidak ragu untuk mengambil langkah pertama, mengajak seseorang berkencan, atau bahkan melamar. Bagi mereka, cinta dan pernikahan dibangun atas dasar kesetaraan dan saling menghormati, bukan peran gender tradisional. Menariknya, tingkat perempuan Israel yang menikah dengan orang asing cukup tinggi, khususnya dengan pasangan dari Eropa dan Amerika Serikat, berkat hubungan global yang kuat dalam komunitas Yahudi. Jika Anda berencana berkencan dengan perempuan Israel, ingatlah bahwa ketulusan dan rasa hormat adalah kualitas yang paling penting. Perempuan Israel tidak menyukai kecanggungan atau formalitas yang tidak perlu. Mereka lebih menghargai kencan santai seperti berjalan di pantai, hiking, atau duduk di kafe dibanding makan malam mewah. Dan jangan lupa, seorang laki-laki harus berani mengemukakan pendapatnya sendiri dan tidak terlalu pemalu, karena kepercayaan diri adalah kunci. Ingin lebih hasil untuk hati perempuan Israel? Jika ya, tulis nomor 1 di komentar dan manfaatkan ya. Nomor 3. Guncangan budaya yang mungkin Anda alami di Israel.
Saat Anda menjejakkan kaki di Israel, Anda tidak hanya memasuki tanah suci, tetapi juga melangkah ke dunia budaya yang penuh tradisi dan kebiasaan yang dapat mengejutkan jika Anda datang tanpa persiapan. Salah satu tradisi paling unik adalah Shabbat, hari suci peristirahatan dalam agama Yahudi, yang berlangsung dari Jumat malam hingga Sabtu malam. Pada waktu ini, seluruh negara seolah berhenti bergerak. Bus dan kereta berhenti beroperasi, toko-toko tutup, bahkan lift dirancang berhenti di setiap lantai secara otomatis agar orang tidak perlu menekan tombol. Semua dilakukan demi menghormati kesakralan hari tersebut. Banyak pengunjung yang baru pertama kali datang akhirnya kelaparan di jalanan sepi atau kebingungan di kota yang hening karena tidak merencanakan kegiatan mereka sebelumnya. Orang Israel juga dikenal dengan cara berbicara yang sangat langsung. Mereka dengan mudah menanyakan hal-hal yang dianggap sensitif di tempat lain, seperti usia, status pernikahan, atau bahkan pendapatan Anda. Namun bagi mereka, ini adalah cara untuk membangun hubungan yang tulus, bukan untuk menyinggung. Jika Anda bereaksi canggung, percakapan bisa terasa tidak alami. Masakan Israel juga dapat menjadi kejutan tersendiri bagi wisatawan. Orang Yahudi Ortodoks mengikuti hukum kosher yang sangat ketat, tidak boleh mencampur daging dengan produk susu, tidak boleh memakan makanan laut tanpa sisik seperti udang atau kepiting, dan sama sekali melarang daging babi. Jadi jika Anda mencari beef cheeseburger di restoran kosher, Anda tidak akan menemukannya. Di banyak rumah tangga Yahudi, terdapat 2 set panci dan wajan, satu untuk hidangan daging dan satu lagi untuk hidangan berbahan susu. Jika kedua jenis makanan tersebut tercampur dalam satu panci, baik saus meski dering harus dibuang. Nomor 4. Israel dan konflik yang tak pernah berakhir. Tidak banyak yang menyadari bahwa meskipun Israel berdiri baru sekitar 70 tahun lalu, negara ini berada di tanah yang telah menyaksikan ribuan tahun sejarah keagamaan, penaklukan, dan pembangunan kembali. Ini adalah tempat lahirnya 3 agama besar dunia, Yudaisme, Kristen, dan Islam, dan tetap menjadi wilayah dengan konflik yang terus berulang sepanjang sejarah. Ribuan tahun silam, bangsa Yahudi membangun negara mereka melalui kerajaan kuno Israel dan Yehuda. Namun setelah serangkaian invasi, mereka diasingkan oleh Kekaisaran Babilonia dan Romawi, memulai diaspora yang berlangsung lebih dari 2000 tahun. Pada abad ke-20, setelah Holocaust yang menewaskan 6 juta orang Yahudi, seruan untuk kembali mendirikan tanah air semakin menguat. Pada tahun 1948, Israel mendeklarasikan kemerdekaan, menandai awal babak baru yang penuh gejolak dengan perang melawan dunia Arab. Di antara banyak peristiwa bersejarah, salah satu yang paling mengguncang dunia adalah Perang 6 Hari pada tahun 1967. Dipicu oleh meningkatnya ketegangan dengan Mesir, Suriah, dan Yordania, serta ancaman serangan, Israel melancarkan serangan balasan yang sangat cepat. Dalam waktu hanya 6 hari, Israel mengalahkan koalisi Arab dan merebut wilayah strategis, termasuk tepi barat, jalur Gaza, dataran tinggi Golan, dan Yerusalem Timur. Ini bukan sekadar kemenangan militer, tetapi sebuah titik balik yang membentuk ulang kawasan Timur Tengah, dengan dampak geopolitik yang masih terasa hingga sekarang. Paling baru, pada tahun 2025, ketegangan panjang ini meningkat menjadi konfrontasi langsung antara Israel dan Iran, ketika kedua pihak saling menyerang fasilitas militer dan nuklir satu sama lain. Konflik tersebut kini melampaui isu regional dan mengancam stabilitas global, dengan pasukan proksi di Suriah, Lebanon, dan Gaza yang semakin terlibat, menambah kerumitan dan ketidakpastian situasinya. Bagaimana menurut Anda mengenai konflik yang terus berlangsung antara Israel dan Iran? Tinggalkan komentar dan bagikan pandangan Anda. Nomor 5. Negara tanpa sumber daya alam, namun lebih kaya dari setengah Eropa. 60% wilayah Israel adalah gurun. Negara ini tidak memiliki minyak, memiliki air tawar yang terbatas, namun pendapatan domestik bruto per kapita mereka lebih tinggi daripada Jepang dan Prancis, dan hampir setara dengan Jerman. Keberhasilan ini tidak datang dari sumber daya alam, melainkan dari satu hal yang dimiliki Israel, cara berpikir kreatif untuk bertahan hidup. Dari tanah gersang, Israel menjelma menjadi laboratorium teknologi global. Dengan lebih dari 6.000 perusahaan rintisan dalam populasi sedikit di atas 9 juta jiwa, kira-kira 1 untuk setiap 1.400 orang, Israel benar-benar merupakan negara startup. Mereka menghabiskan lebih dari 5% pendapatan domestik bruto untuk riset dan pengembangan, salah satu rasio tertinggi di dunia, dan menarik modal ventura per kapita yang 10 kali lebih besar daripada Eropa.
Perusahaan raksasa dunia seperti Intel, Google, dan Apple membangun pusat besar mereka di sini. Intel saja mempekerjakan 14.000 insinyur di Israel, sementara Apple menyebut negara ini sebagai otak teknologi mereka di luar Amerika Serikat. Selain perangkat lunak, Israel memproduksi prosesor untuk miliaran perangkat, mempelopori sistem desalinasi, serta solusi keamanan siber yang dipercaya NATO. Tel Aviv bahkan dijuluki Silicon Valley-nya Timur Tengah. Namun di balik prestasi tersebut, ekonomi Israel menghadapi tantangan serius. Salah satunya adalah kesenjangan kekayaan. Karyawan sektor teknologi rata-rata memperoleh gaji 2 kali lebih tinggi daripada penduduk lainnya. Sementara itu, tingkat kemiskinan di komunitas ultra-ortodoks mencapai lebih dari 45% dan di kalangan Arab Israel mendekati 50%, jauh lebih tinggi daripada rata-rata nasional yang sekitar 20%. Nomor 6. Ibu kota paling kontroversial di dunia. Yerusalem, ibu kota Israel, adalah salah satu kota paling unik di dunia karena 3 agama terbesar di dunia sama-sama menganggapnya sebagai tanah suci. Yerusalem adalah lokasi bait suci kuno, tempat ruh bangsa mereka terikat selama ribuan tahun. Bagi umat Muslim, kota ini diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad naik ke langit. Dan bagi umat Kristen, ini adalah kota tempat Yesus disalibkan. Keterhubungan 3 keyakinan besar kepada satu kota telah menjadikan Yerusalem sebagai persimpangan iman, sejarah, dan ribuan tahun konflik. Karena pentingnya yang luar biasa, kota ini menjadi salah satu ibu kota paling diperebutkan di dunia. Meski Israel menyatakannya sebagai ibu kota resmi, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan sebagian besar negara tidak mengakui kedaulatan penuh Israel atas kota tersebut. Akibatnya, Yerusalem menjadi satu-satunya ibu kota di dunia di mana mayoritas kedutaan besar tidak berlokasi di sana. Dari lanskap kotanya, Yerusalem adalah perpaduan dramatis antara kuno dan modern. Kota tua, yang diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO, dipenuhi jalan-jalan batu yang sempit dan tembok kokoh yang dibangun sejak abad ke-16. Namun hanya beberapa ratus meter dari sana, Anda sudah memasuki Yerusalem modern dengan jalur kereta ringan, pusat teknologi, dan kawasan pemukiman bergaya Eropa, tempat kereta kuda berbagi jalan dengan taksi dan bahkan bus tanpa pengemudi. Yerusalem juga merupakan salah satu ibu kota langka di mana waktu, aturan berpakaian, dan bahkan hari kerja bisa berubah, tergantung pada lingkungan tempat Anda berada. Distrik Yahudi Ortodoks hampir sepenuhnya tutup pada hari Sabat, kawasan Muslim paling ramai pada hari Jumat, dan wilayah Kristen hidup pada hari Minggu. Ini berword suji surut besar face tadis tempering bercuzegam judan. Nomor 7. Tel Aviv, ibu kota LGBTQ+ di jantung Timur Tengah. Ketika homoseksualitas masih dianggap kriminal, bahkan dapat dihukum mati, di negara-negara seperti Iran, Arab Saudi, dan Yaman, Israel menjadi salah satu yang pertama di Timur Tengah yang melegalkan hak pasangan sesama jenis. Di Israel, kaum gay dapat bertugas secara terbuka di militer, pernikahan sipil yang dilakukan di luar negeri diakui di dalam negeri, dan mereka dilindungi oleh undang-undang anti-diskriminasi. Tel Aviv dianggap sebagai kota paling ramah LGBTQ+ di kawasan tersebut. Di sini, komunitas LGBTQ+ tidak sekadar ada, tetapi berkembang pesat, didukung oleh jaringan bar, hotel, organisasi nirlaba, dan bahkan satu distrik khusus. Festival Tel Aviv Pride tahunan merupakan salah satu acara terbesar di kota tersebut, menarik lebih dari 250.000 peserta, termasuk puluhan ribu wisatawan mancanegara. Kota ini kerap disejajarkan dengan Berlin, Amsterdam, dan San Francisco sebagai salah satu kota paling ramah LGBTQ+ di dunia. Selain suasana inklusifnya, Tel Aviv juga terkenal dengan kehidupan malamnya yang meriah. Berbeda dengan Yerusalem yang konservatif, Tel Aviv hampir tidak pernah tidur. Bar, klub, pub, dan pesta pantainya berlangsung sepanjang minggu, terutama dari Kamis malam hingga Minggu pagi. Tempat-tempat populer seperti Rothschild Boulevard, Allenby Street, dan Pelabuhan Tel Aviv selalu ramai dengan hiburan yang bertahan hingga fajar. Lebih dari sekadar bir dan musik keras, kehidupan malam di Tel Aviv mencakup festival musik elektronik, pertunjukan jalanan, panggung pop-up, dan budaya kafe yang tetap buka hingga larut malam. Semua ini menjadikan kota tersebut magnet bagi anak muda, seniman, dan komunitas teknologi global. Nomor 8. Cara unik orang Israel berpindah tempat. Bisakah Anda percaya bahwa di salah satu kota paling maju di Timur Tengah, Tel Aviv, kendaraan pribadi terpopuler bukanlah mobil. Yang mendominasi jalanan adalah skuter listrik, sepeda listrik mungil, dan bahkan papan luncur listrik. Menurut perkiraan pemerintah kota, lebih dari 20% perjalanan dalam kota kini menggunakan kendaraan listrik pribadi.
salah satu tingkat tertinggi di dunia. Pada jam sibuk, Anda dapat melihat mobil bergerak sangat lambat dalam kemacetan, sementara skuter meluncur mulus di jalur khusus mereka. Yang benar-benar unik dari budaya transportasi di sini adalah masyarakat tidak bergantung pada satu jenis moda saja. Mereka sering menggabungkan skuter dengan kereta ringan atau bus dengan sepeda lipat. Banyak orang berkendara menggunakan skuter menuju stasiun kereta, melipatnya dan membawanya naik kereta, lalu melanjutkan perjalanan terakhir menggunakan skuter yang sama. Untuk perjalanan sedikit lebih dari 5 km, seseorang dapat menggunakan hingga 3 jenis transportasi berbeda. Jaringan transportasi umum, termasuk bus eget, kereta ringan, serta lapisan tambahan kendaraan pribadi yang fleksibel, menciptakan sistem berlapis yang efisien dan hemat waktu. Pemerintah Tel Aviv telah berinvestasi besar dalam tren ini. Kota ini kini memiliki lebih dari 140 km jalur sepeda dan skuter, sistem stasiun pengisian daya yang luas, serta zona parkir kompak yang terintegrasi dengan pusat-pusat transportasi besar. Hasilnya, emisi terkait lalu lintas menurun hampir 14% hanya dalam 5 tahun. Sementara di banyak negara maju kendaraan listrik pribadi masih dianggap sebagai mainan, di Tel Aviv kendaraan ini telah menjadi elemen inti pembangunan kota. Beberapa perusahaan rintisan lokal bahkan menerapkan kecerdasan buatan untuk mengatur distribusi skuter sewaan, mengirimkannya secara otomatis ke area dengan permintaan tinggi, sebuah teknologi yang kini diuji di San Francisco dan Barcelona, berdasarkan model yang pertama kali dikembangkan di Israel. Nomor 9. Objek wisata terkenal di Israel. Israel bukan hanya tanah suci bagi 3 agama besar, tetapi juga rumah bagi situs bersejarah dan lanskap alam unik yang memikat para pengunjung. Salah satu destinasi paling istimewa adalah kota kuno Acre, juga dikenal sebagai Akko, yang diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Kota pesisir Laut Tengah ini masih menyimpan jejak masa Perang Salib dan Kekaisaran Ottoman, dengan sistem benteng, terowongan bawah tanah, dan Knights Hall yang terkenal. Pasar tua yang ramai dan berwarna-warni, kerajinan tradisional, kuliner Mediterania, serta matahari terbenam yang menakjubkan di garis pantainya membuat wisatawan enggan pergi. Dari laut hingga danau, Danau Galilea, yang juga dikenal sebagai Danau Kinneret, menawarkan ketenangan dan makna spiritual yang mendalam. Danau ini merupakan danau air tawar terbesar di Israel dan berkaitan erat dengan banyak peristiwa dalam Alkitab. Wisatawan dapat berjalan-jalan di desa-desa nelayan kuno, mengunjungi Kapernaum, atau mendaki Bukit Sabda Bahagia, tempat Yesus pernah menyampaikan khotbah. Selain itu, berendam di pemandian air panas Tiberias adalah cara luar biasa untuk bersantai sambil menikmati suasana alam yang damai. Jika Anda menyukai sinar matahari hangat dan laut biru, pergilah ke Eilat, kota paling selatan Israel di tepi Laut Merah. Terkenal dengan terumbu karang yang berwarna-warni dan cagar alam pantai karang, Eilat adalah surga bagi penyelam, wisata perahu kaca, dan resort tepi laut. Dengan iklim hangat sepanjang tahun dan pusat perbelanjaan bebas pajak, Eilat menawarkan pengalaman liburan pantai yang unik di jantung Timur Tengah. Terakhir, tidak ada pembahasan tentang Israel yang lengkap tanpa Laut Mati, titik terendah di bumi, dengan kadar garam 9 kali lebih tinggi daripada lautan. Laut Mati menawarkan pengalaman yang benar-benar unik, di mana pengunjung dapat mengapung dengan mudah meski tidak bisa berenang. Tempat ini bukan hanya ideal untuk relaksasi, tetapi juga terkenal dengan lumpur kaya mineral yang memiliki manfaat kosmetik dan terapeutik. Wisatawan sering menikmati mengoleskan lumpur tersebut dan berendam di air asin untuk melepaskan penat serta menyegarkan tubuh. Nomor 10. Tempat-tempat misterius di Israel yang tidak pernah Anda duga. Di bawah permukaan tenang Danau Galilea, tersembunyi sebuah struktur batu raksasa berbentuk kerucut yang dibangun dari batu basal seberat puluhan ribu ton. Struktur ini berukuran hampir 70 meter lebarnya, sekitar 10 meter tingginya, dan berusia sedikitnya 4.000 tahun. Tidak ada yang tahu kapan struktur ini dibuat, siapa pembangunnya, atau mengapa ia berada jauh di dasar danau. Hingga kini, para arkeolog masih kebingungan, terus mencari jawaban. Jika Anda pecinta misteri yang belum terpecahkan, tempat ini tentu layak masuk dalam daftar perjalanan Anda. Di Israel bagian utara, di puncak Gunung Hermon, tempat salju menyelimuti puncaknya sepanjang tahun, terdapat gua-gua kuno yang menurut penduduk setempat menjadi penjara bagi arwah roh jahat. Menurut legenda Yahudi, di Gunung Hermonlah para malaikat jatuh turun ke bumi. Hanya sedikit orang yang berani mendekati gua-gua ini karena dipercaya sebagai tempat kediaman kekuatan gelap yang tidak boleh diganggu manusia.
Anda bisa datang ke sini untuk bermain ski, tetapi jika cukup berani, Anda dapat mencoba menjelajahi beberapa gua kecil di lereng gunung. Pastikan melakukannya pada siang hari. Tidak jauh dari sana, terdapat kota kuno. Tempat arkeolog menemukan gerbang batu tertua di Israel, berusia lebih dari 3.800 tahun. Penduduk setempat masih menyebutnya sebagai gerbang neraka, karena dipercaya bahwa arwah para iblis pernah melewatinya untuk membawa bencana bagi umat manusia. Tidak ada tur yang berkunjung ke sini pada malam hari, dan Anda juga mungkin tidak ingin melakukannya. Dan akhirnya, jika Anda sedang berjalan-jalan di sekitar Yerusalem, jangan lupa mampir ke Lembah Hinnom. Lembah ini dahulu merupakan lokasi pengorbanan anak-anak pada zaman kuno. Api yang membakar jenazah dan sampah menyala siang dan malam, menjadikan nama Gehenna sebagai simbol neraka dalam Alkitab. Kini, lembah tersebut dilestarikan sebagai taman, tetapi jika Anda melewatinya saat senja, mungkin Anda akan merasakan sedikit hawa dingin di punggung. Beranikah Anda menjelajahi tempat-tempat misterius ini? Jika ya, tulis komentar 2. Jika tidak, tulis komentar 0. Nomor 11. Melihat kehidupan dari sudut pandang tunanetra. Di kota pelabuhan Java, Israel, terdapat sebuah teater unik bernama Nalagat. Tempat seluruh penampilnya adalah tunanetra atau tunarungu. Organisasi nirlaba ini, yang berdiri pada tahun 2002, bertujuan mendorong inklusi sosial melalui seni. Pertunjukan di sini disajikan menggunakan bahasa isyarat, dialog lisan, dan teks terjemahan agar dapat diakses oleh semua penonton. Sebelum acara dimulai, pengunjung juga dapat makan malam dalam kegelapan total di Blackout Restaurant. Tempat seluruh stafnya adalah tunanetra. Tanpa cahaya atau bantuan visual, pengalaman bersantap ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi para tunanetra dalam kehidupan sehari-hari. Kepedulian Israel terhadap penyandang disabilitas netra terlihat dari detail kecil, namun penuh perhatian dalam kehidupan sehari-hari. Uang kertas dicetak dengan tulisan Braille dan garis timbul di bagian tepi, sehingga para tunanetra dapat mengenali nominal hanya dengan sentuhan. Israel merupakan salah satu negara terdepan di Timur Tengah dalam menerapkan desain aksesibel pada sistem mata uangnya. Selain menjadi negara teknologi dan solusi berorientasi manusia, Israel juga memiliki sisi-sisi menarik yang tak terduga. Tel Aviv, kota pesisir yang penuh kehidupan, memiliki jumlah anjing terbanyak per kapita di dunia. Dengan sekitar 30.000 anjing dari populasi sedikit lebih dari 400.000 penduduk, kota ini memiliki lebih dari 60 taman anjing, 4 pantai ramah hewan peliharaan, dan bahkan sebuah festival bernama Kel Aviva, gabungan dari Tel Aviv dan Klef, kata dalam bahasa Ibrani yang berarti anjing. Nomor 12. Hidangan Israel yang wajib dicoba. Masakan Israel adalah perpaduan lembut antara tradisi Yahudi, hidangan Timur Tengah, dan cita rasa Mediterania, menghasilkan sajian yang hangat sekaligus kaya identitas. Jika Anda berkunjung, ada beberapa hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan. Yang pertama adalah hummus, hidangan nasional yang terbuat dari kacang Arab tumbuk yang dicampur minyak zaitun, bawang putih, lemon, dan rempah. Rasa hummus yang lembut dan kaya, jika disantap dengan roti pita hangat atau sayuran segar, menciptakan harmoni rasa yang tak terlupakan. Hummus bukan hanya hidangan pembuka dalam pesta, tetapi juga merupakan makanan pokok keluarga sehari-hari. Berikutnya adalah falafel, bola-bola renyah yang digoreng, dibuat dari kacang Arab atau kacang fava, yang dicampur rempah harum dan sering disajikan dengan saus yogurt lembut. Hidangan ini biasanya diisi ke dalam roti pita bersama mentimun, tomat, dan tahini, menjadikannya santapan cepat yang mengenyangkan dan penuh cita rasa. Jika Anda penggemar hidangan panggang, shawarma pasti akan memanjakan lidah Anda. Irisan tipis daging domba, ayam atau sapi ditumpuk pada tusuk vertikal dan dipanggang perlahan di atas arang, menghasilkan bagian luar yang renyah dan bagian dalam yang tetap juicy. Ketika dipadukan dengan roti, sayuran, dan saus, shawarma menjadi salah satu makanan jalanan paling menggoda. Terakhir, ada shakshuka, hidangan telur rebus yang dimasak dalam saus tomat dan paprika yang kaya. Manis lembut tomat dan sensasi hangat paprika berpadu dengan telur lembut menghasilkan hidangan sederhana namun memikat, terlebih saat disajikan hangat dengan roti segar. Nomor 13. Festival-festival paling unik di Israel. Israel tidak hanya dikenal karena situs-situs sucinya, tetapi juga meninggalkan kesan mendalam lewat festival-festival meriah yang masing-masing terikat kuat dengan budaya dan agama Yahudi. Yang pertama adalah Purim, pesta topeng penuh warna yang sering disebut Karnaval Israel dan diadakan pada bulan Maret.
Pada hari-hari ini, jalan-jalan di Yerusalem dan Tel Aviv dipenuhi warna-warni, parade, musik, serta orang-orang yang berdandan menyerupai tokoh legendaris sambil menari, berpesta, dan berbagi kue manis Hamantashen kepada mereka yang membutuhkan. Semua ini menciptakan suasana kegembiraan yang langka dan penuh energi. Pada bulan September atau Oktober, masyarakat berkumpul merayakan Sukkot, festival pondok selama 7 hari, di halaman rumah, balkon, hingga pusat kota. Gubuk-gubuk kecil dibuat dari ranting dan daun palem untuk mengenang perjalanan berat leluhur Yahudi melintasi gurun. Keluarga-keluarga berkumpul di dalamnya untuk makan, berbincang, dan kadang tidur sepanjang malam, mengubah sudut kota modern menjadi pemandangan nostalgis yang menenangkan. Ketika Desember tiba, Hanukkah, festival cahaya menerangi Israel. Selama 8 malam, masyarakat menyalakan Hanukkah, menikmati donat sufganiyot yang digoreng minyak, menyaksikan anak-anak bermain dreidel, serta melihat alun-alun dan pasar malam dipenuhi cahaya dan tawa. Perayaan lain yang tak terlupakan adalah Lag BaOmer pada bulan Mei, ketika ribuan api unggun menyala di seluruh negeri. Orang-orang berkumpul bernyanyi, memanggang daging, dan merayakan di sekitar api untuk mengenang para pahlawan dan guru Yahudi. Sakral namun penuh semangat luar ruang, festival ini memberikan pengalaman yang meninggalkan kesan mendalam bagi siapapun yang berkunjung ke Israel. Nomor 14. Biaya hidup di Israel. Saat Anda tiba di Israel, salah satu hal pertama yang sering disadari banyak orang adalah tingginya biaya hidup. Tergantung tempat tinggal Anda, pengeluaran dapat berbeda secara signifikan. Di kota-kota besar seperti Tel Aviv atau Yerusalem, biaya sewa apartemen satu kamar biasanya berkisar antara $1.200 hingga $2.000 per bulan, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Timur Tengah. Di kota-kota yang lebih kecil seperti Haifa, Beersheva, atau permukiman pinggiran, biaya sewa dapat turun menjadi sekitar $700 hingga $1.100. Mengadopsi gaya hidup lokal dan memasak di rumah adalah salah satu cara terbaik untuk mengatur anggaran. Rata-rata, belanja kebutuhan pokok bulanan berkisar antara $350 hingga $450, tergantung pola konsumsi. Meski demikian, Israel adalah surga makanan jalanan, menawarkan banyak pilihan favorit seperti falafel, shawarma, hummus, dan sabich. Makan di kedai sederhana biasanya berharga $10 hingga $20, sementara makan di restoran kelas menengah dapat mencapai $25 hingga $40 per orang. Transportasi di kota-kota besar cukup nyaman berkat bus, kereta perkotaan, dan light rail. Dengan sekitar $70 hingga $100 per bulan, Anda dapat membeli kartu perjalanan dengan akses tak terbatas. Biaya olahraga dan kebugaran juga fleksibel. Keanggotaan gym di Israel berkisar antara $40 hingga $80 per bulan, tergantung kota dan jenis fasilitas. Beberapa lingkungan bahkan memiliki pusat olahraga komunitas yang menawarkan diskon bagi penduduk setempat. Secara keseluruhan, biaya hidup bulanan di Israel umumnya berada pada kisaran $1.600 hingga $3.000, tergantung gaya hidup, lokasi, dan kebiasaan pribadi. Meskipun biaya ini tinggi dibandingkan pendapatan rata-rata di banyak negara, sebagai gantinya, Israel menawarkan lingkungan hidup modern, layanan kesehatan yang maju, iklim Mediterania yang menyenangkan, serta keragaman budaya yang sulit ditemukan di tempat lain. Nomor 15. Tips bepergian di Israel. Hal-hal yang wajib Anda ketahui. Salah satu hal pertama yang sering mengejutkan banyak pengunjung di bandara Israel adalah pemeriksaan keamanannya. Negara ini terkenal memiliki sistem keamanan paling ketat di dunia. Saat tiba atau sebelum berangkat, Anda mungkin akan ditanya secara rinci tentang rencana perjalanan dan alasan kunjungan, serta koper Anda dapat diperiksa satu persatu. Namun jangan khawatir, hal ini sepenuhnya normal di sini. Yang paling penting adalah tetap kooperatif dan sopan, serta benar-benar menghindari membuat lelucon atau komentar apapun terkait keamanan, bahkan jika tidak disengaja. Ketika berkunjung ke Israel, sangat penting pula untuk menghormati budaya dan agama setempat. Jika Anda mengunjungi tempat-tempat seperti Kota Tua Yerusalem, Tembok Barat, atau Masjid Al-Aqsa, ingatlah untuk berpakaian sopan, mengenakan lengan panjang dan celana panjang, serta perempuan dianjurkan membawa kerudung. Jangan mengambil foto orang yang sedang berdoa atau melakukan ritual tanpa izin. Poin penting lainnya adalah menghindari pembicaraan tentang politik atau isu sensitif dengan warga lokal. Apapun pandangan Anda, ingatlah bahwa Anda adalah tamu di negara mereka. Percakapan mengenai konflik, Gaza, atau Palestina sangat sensitif dan dapat dengan cepat menimbulkan ketegangan.
Jika Anda ingin mengunjungi wilayah seperti tepi barat, sebaiknya ikut tur profesional demi keamanan serta mendapatkan konteks sejarah dan budaya yang tepat. Dalam hal transportasi, Israel memiliki sistem modern di kota-kota besar seperti Tel Aviv dan Yerusalem, dengan bus dan light rail yang praktis. Jika Anda berencana menggunakan taksi, tanyakan harga terlebih dahulu atau gunakan aplikasi seperti Get untuk menghindari biaya berlebih. Menyewa mobil juga memungkinkan, tetapi Anda harus berhati-hati. Beberapa zona dekat perbatasan atau wilayah sengketa mungkin memiliki akses terbatas, dan Anda tidak boleh berkendara ke sana tanpa persiapan yang memadai. Dan itulah 15 fakta menarik tentang Israel. Semoga wawasan ini memberi Anda perspektif baru tentang negara yang luar biasa ini. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.